anak-anak sekalian? Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan duduk dulu. Sebelum belajar juga kita menyanyikan lagu wajib dulu ya. Siap, sikap sempurna. 1, 2, 3, mulai. Padamu negeri kami bernyanyi, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri jiwa raga kami. Baik, sekarang Ibu absen dulu ya sebelum mulai belajar. Anak Agong Ayu Oka Sankhya Diva ya ada. Dewa Ayu Trianita Sari Putri ya. Pandi Wijaya Susanto semua hadir hari ini ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sana kamu melihat apa? Cahaya lampu kan? Ya. Sinar yang terang di malam hari. Nah, kira-kira cahaya lampu itu berasal dari mana ya? Dari listrik. Dari listrik. Untung kita sekarang punya listrik ya, jadinya kita bisa menikmati cahaya lampu. Nah, listrik itu biasanya berasal dari mana sih? Sumber listrik. Kalau ini sumber listriknya dari mana? Dari PLN. Oh iya, PLN. PLN ya, Perusahaan Listrik Negara ya. Ini sumber listriknya berasal dari pembangkit listrik ya. Nah, kenapa Bu Guru menampilkan gambar ini? Karena kita akan belajar tentang listrik. Bagaimana listrik itu nanti dihasilkan dan bagaimana listrik itu bisa ada di rumahmu, bisa menerangi rumahmu. Nah, ini capaian pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya, bahwa peserta didik mendeskripsikan adanya ancaman krisis energi yang dapat terjadi serta mengusulkan upaya-upaya individu maupun kolektif yang dapat dilakukan untuk menghemat penggunaan energi ya, energi listrik, air juga termasuk energi ya, dan serta penemuan sumber energi alternatif yang dapat digunakan menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya. Tujuan kita belajar ya. Nih, yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran Canva, nanti Bu Guru tampilkan. Penjelasan guru serta tanya jawab peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi komponen-komponen rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Yang ketiga, melalui kegiatan praktek, nanti kalian akan praktek ya. Peserta didik mampu membuat hasil karya rangkaian listrik seri dan paralel dengan tepat dan teliti. Yang keempat, setelah melakukan kegiatan praktek, nanti peserta didik mampu mempresentasikan hasil karya rangkaian seri dan paralel dengan baik dan percaya diri yang sudah kamu buat tadi. Ya. Nah, anak-anak tahu nggak siapa penemu listrik itu? Siapa yang pertama kali menemukan listrik? Thomas Alva Edison itu menemukan listrik, tapi yang pertama Michael Faraday. Itu yang pertama kali menemukan listrik ya. Jadi beliau itu sampai disebut
bapak listrik. Iya, bapak listrik. Setelah itu baru banyak penemuan-penemuan setelah Michael Faraday ya. Ini apa namanya? Komponen listrik. Ada apa saja di sini? Ada baterai, ada lampu, ada apa ini? Nah, di sini baterai. Baterai itu fungsinya untuk apa? Sumber listrik. Sebagai Sumber listrik. oh, sumber listrik. Berarti ini bisa menghasilkan listrik ya? Ya. Jadi perubahan energi apa yang terjadi di sini? Ya, gas listrik. Sekalian sudah belajar di kelas 5 ya. Nah, sekarang ini lampu ya, lampu pijar ini ya, lampu pijar. Di sini lampu, di sini apa? Sebagai Untuk apa listrik. Untuk menyalurkan listrik. Dari mana ke mana? Sumber listrik ke alat kutub positif ke negatif. Dari kutub positif ke negatif nih. Jawabannya Fandi sudah tinggi dari kutub positif ke negatif. Karena di sini di sumber listrik itu ada kutub positif dan negatif. Ya. Nah, sekarang kita akan membuat suatu proyek sederhana ya. Kita akan membuat rangkaian listrik. Jadi kita punya baterai, saklar, lampu dan kabel. Di sini kita akan membuat sebuah rangkaian listrik seri sederhana. Perhatikan dulu alat dan bahannya ya. Perhatikan dulu alat dan bahannya. Silakan dibuka Nan. Silakan dibuka. Jadi nanti waktunya kamu membuat ini, waktunya membuat proyek ini hanya berapa menit ya kira-kira? 10 menit, 20 menit ya? Jadi bahannya ini ada RKPD. Jadi RKPD itu berisi langkah-langkah untuk membuat proyekmu ya. Silakan dibaca dengan teliti ya. Selanjutnya kita pada baterai. Baterai ini harus disatukan karena ini ada dua, biar nyalanya lebih terang. Kita gabungkan kedua baterai tersebut. Menggabungkannya ini ya, sisi positif sama sisi negatif. Mulai memakai lakban butan yang tadi sudah disiapkan. Di sini kalian boleh meminta bantuan orang tua untuk mengerjakan lakbannya. Jadi kalian harus tekan sekali ya, harus ditekan biar lakbannya ditempel. Tetap sambil ditekan. Menempel lakbannya pun sambil ditekan biar menempelnya betul-betul nempel. Dua buah baterai, satu buah lampu gimana terangnya yang dihasilkan. Ya. Nah, setelah ini kita lanjut ke langkah berikutnya. Sudah semua? Ya, perhatikan temanmu ya, nanti punyamu bagaimana? Siapa namanya? Bisa duduk di sini. Oke. Oke, silakan. Om Swastiastu. Menghasilkan hasil rangkaian seri. Alat digunakan untuk rangkaian seri. Dia adalah baterai, saklar, kabel, plug dan karton dan lampu. Langkah-langkah bagian
Tiga, satukan kabel dengan baterai. Lalu sambungkan dengan saklar dan lampu. Empat, lalu rapikan elektronik. Ya, perhatikan presentasi temanmu, nanti kamu kan gantian ya. Contohnya jika hanya baterai satu baterai saja yang menyala hanya di ujungnya saja. Karena apa daya baterainya lebih sedikit. Baterai kalau menggunakan dua baterai untuk cahaya lampu daya lebih banyak. Jika baterai dua baterai Oh, bagus. cahaya Perhatikan sama dulu ya. Jadi kesimpulannya dari kelompok baterai ya, kelompok baterai bahwa semakin banyak lampu cahayanya semakin redup. Kalau di rangkaian ya, oke, tepuk tangan untuk kelompok. Nah, ada tanggapan enggak? Ada mungkin yang menyangkal, itu saya nggak redup tuh, saya terang aja. Nah, Kalau satu terang satu lain. satu terang, satu redup. Oh, Anggotanya kabel. ya, anggotanya kabel. Oke, ya silakan duduk kelompok ini. Ya, kelompoknya, awas hati-hati. Ya, silakan presentasi. Ya, silakan. Rangkaian listrik adalah kantor, lampu, saklar, kabel, dan baterai. Langkah-langkah tersebut adalah langkah kegiatan kami adalah langkah awal kita menyiapkan alat dan bahan. Kedua, kami menyambungkan kutub positif dan negatif pada baterai dengan lakban besar. Setelah itu kita menghubungkan baterai dengan kabel. Lalu kita menghubungkan kabel dengan kabel. Ya. Terus kesimpulannya, yuk kesimpulannya. Nanti silakan kalau mau ditanggapi ya kesimpulan temannya ya. Silakan. Ya. Ya, sangat terang kalau dua baterai satu lampu. Kesimpulannya bagaimana? Jadi jika semakin banyak lampu, semakin redup lampu ya. Semakin banyak lampu yang dipakai, semakin redup nyala lampunya. Ada yang lain? Lagi ya. Ya. Oh iya. Akan dua baterai dan dua lampu, lampunya akan jarang. Ya, satu dua lampu, satu dua baterai. Jadi berarti lebih banyak lampu dia semakin redup. Itu ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ini nak. Silakan duduk. Nah, bisa kita tarik kesimpulannya ya. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari kegiatan hari ini nak? Jika lampu lebih banyak, maka Ada rangkaian seri itu bagaimana cara menyusunnya? Bagaimana tadi kamu menyusun rangkaian serinya? Dengan cara berurutan.
dengan cara berurutan. Tidak bercabang ya, berurutan ya. Nah, terus ketika dinyalakan lampunya ya, kan kalian tadi percobaan dengan dua lampu dan dua baterai. Jika memakai dua baterai, dua lampu, bagaimana nyalanya? Sedang. Tidak ada sedang, terang, sangat terang, redup, terang aja ya. Nah kalau pakai dua baterai satu lampu, Sangat terang. sangat terang. Kalau pakai satu baterai dua lampu, Satuannya hidup. satu aja yang hidup. Satu yang hidup, satu redup. Ya. Jadi tidak kuat ya kalau pakai dua lampu satu baterai. Jadi kesimpulannya ya, rangkaian seri yang pertama. Bagaimana penyusunannya tadi? Disusun secara berurutan. Yang kedua, bagaimana nyala lampunya? Semakin banyak lampu, bagaimana nyala lampunya? Semakin hidup. Semakin karena dia berbagi arus ya, berbagi sumber energi. Siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri rangkaian seri? Ya, Fania. Ya. Ya. Ya, kalau tadi sudah dicoba, kalau misalkan satu lampu kamu matikan, yang lain bagaimana? Mati juga? Iya. Berarti kalau satu komponen itu dicabut, komponen yang lain mati. Itu ciri-ciri dari rangkaian seri ya. Nah, sekarang Bu Guru akan memberikan besok aja ya. Sekarang soal evaluasi. Silakan dibuat soal evaluasi. Silakan dibacakan. Nomor 1, rangkaian seri aja buat ya, karena paralel kita akan besok coba seri saja. Sudah? Terus yang kelima juga rangkaian seri ya. Jadi yang kelima itu buatlah rangkaian seri ya. Silakan 5 menit lagi. 5 menit lagi. Bu, yang nomor 5 itu boleh saya kerjain di belakang? Boleh ya, silakan di belakangnya. Yang kecil aja, Bu. Ini nggak kecil. Yuk, dipukul dulu yuk. Ya, belum ya. Yuk, oke. Masih harus pakai banyak, Bu. Saya. Dah. Bagi saya. Ya. Besar bagi saya. Artinya besar. Sudah nak. Nah, sekarang kalian tadi sudah
membuat rangkaian seri ya, rangkaian seri. Nah, guru ini ya. Di sana tadi ada rangkaian listrik dan komponennya ya. Rangkaian listrik itu kumpulan alat-alat listrik yang saling dihubungkan dengan sumber tegangan listriknya, baterai di sini tadi ya. Komponen listrik sederhana itu terdiri dari sumber listrik, konduktor, saklar, dan ya alat listrik di sini lampu ya. Nah, sekarang rangkaian terbuka dan tertutup. Nah, kalau rangkaiannya terbuka tidak bisa menyalurkan listrik. Jadi arus listrik itu tidak bisa mengalir. Saklar yang dipakai untuk membuka dan menutup rangkaian terbuka dan tertutup ya. Nah, ini rangkaian listrik itu hanya dapat menyala pada rangkaian yang tertutup saja. Rangkaian seri. Nah, kalian tadi membuat rangkaian seri ya. Rangkaian seri itu rangkaian yang proses penyusunannya dilakukan secara bagaimana tadi? Berurutan ya, berurutan tanpa cabang. Jadi cirinya yang pertama di sana. Rangkaian seri jauh lebih sederhana ya, karena satu jalur saja. Seluruh komponen disusun secara satu baris berderet namanya ya, atau berurutan. Tidak ada arus yang bercabang. Yang ketiga, yang keempat, arus listrik yang mengalir pada setiap komponen itu sama besarnya. Makanya tadi semakin banyak lampu bagaimana nyalanya? Semakin redup. Tegangan yang ada pada setiap komponen tergantung pada nilai dari resistor. Jika ada satu beban listrik yang terputus, maka seluruh aliran akan terputus. Jadi kalau satu lampu dibuka, maka lampu yang lain ikut mati. Itu ciri dari rangkaian seri. Nah, untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang rangkaian paralel. Jadi dibaca di rumah apa itu rangkaian paralel, bagaimana cara membuatnya, coba dibaca di rumah lagi ya. Kita belajar bersama-sama lagi. Nah, dibaca-baca lagi bukunya di rumah Nak ya. Silakan berlatih lagi supaya memantapkan pengetahuanmu tentang materi rangkaian listrik. Oke. Sekarang sebelum kita mengakhiri, tepuk salut dulu untuk kita semua. Tepuk salut untuk kalian yang sudah melakukan proyek ini dengan baik. Tepuk salut. Jempol. Salut. Ya, kita nyanyikan lagu dulu ya sebelum mengakhiri kelas. Kalian mau nyanyi? Mau. Berdiri Nak. Berdiri. Kepupungan, dun kutuluyun, sama bangun kepupungan, dun kutuluyun, surya Yesus jadi kuatin hatiku, surya Yesus aku jadi kuatin hatiku, tuk tuk kuat balik, tuk tuk kuat balik, tuk tuk abang balik, abang balik, abang balik, abang balik. Yuk lagi biar semangat, lagunya itu tadi kok slow sih. 1, 2, 3. Semangat kepupungan, duduk kutuluyun, surya Yesus bangun jadi kuake terlingkup, tong tong kuak malik, tong tong
Palin, tong, juga dupin, apa, palin, apa, palin, apa, palin. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita bertemu minggu depan dengan materi rangkaian paralel. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu menurut agama. Ya, sebentar berdoa dulu.